Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ison Manggersik. Kali ini kita akan membahas sekelumit tentang PKI ya. Jadi sekarang tanggal 1 Oktober, yang mana ini mengenang daripada para jenderal kita yang telah gugur di gerakan 30 September, yang mana dibunuhnya ya tanggal 1 ya. Jadi kan gerakannya itu kan sebelum subuh ya, sudah masuk tanggal 1, tapi gerakannya itu memang di tanggal 30. Tapi para jenderal meninggalnya di tanggal 1 sebelum subuh. Jadi kita selaku warga negara Indonesia harus layak ya. Jadi harus bela sungkawa, harus jangan sampai malah gembira ya. Jadi minimal kita mengenang para jenderal yang menjadi korban keganasan PKI. Kita minimal mengenang, jangan sampai kita memiliki sifat yang kayak PKI seperti itu. Mari kita berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih untuk waktunya. Jadi PKI ini teman-teman ya, kita kalau melihat dari sejarah, memang PKI ini ada niatan khusus ya. Niatnya itu mereka ini kepingin menguasai negara Indonesia. Jadi kepingin menguasai negara Indonesia. Nah sedangkan para jenderal ini yang dibunuh itu gak sepaham dengan mereka. Dan Soekarno sendiri itu lebih condong ya. Ya ini infonya kayak gitu memang. Lebih condong itu lebih pro kepada mereka. Makanya sampai Pak Soekarno ini sampai mengizinkan Partai Masyumi dibubarkan. Ya maksudnya ya dibiarkan ya. Kemudian ya PKI ketika itu ya masih dekat ya, masih baik dengan pemerintah di zaman itu, karena masih belum ada kejadian pembunuhan. Lah dengan terjadinya itu ketika itu Pak Soekarno sakit parah ya, sakit. Kemudian si krunya PKI ini kepingin menggantikan, nah seperti itu. Jadi nanti kalau Pak Soekarno ini meninggal, kepingin dari kelompok mereka, kepingin menggantikan menjadi presiden. Jadi biar Indonesia ini menjadi paham PKI, jadi menjadi paham komunis. Makanya mereka ini akhirnya rembukan ya, dengan Letkol Untung, dengan Sam Komaruzaman dan lain sebagainya, kepingin mengadakan gimana ini yang untuk mensingkirkan daripada jenderal yang tidak paham, yang tidak sepaham dengan kita. Akhirnya membuat rembukan tanggal, rencananya itu katanya itu awalnya tanggal 5 Oktober ya. Jadi tanggal 5 Oktober 1965, karena dipaskan dengan hari ulang tahun ABRI ketika itu. Tapi ada yang usul, ini karena ini kudeta ini sudah infonya ada yang sudah bocor, jadi dipercepat saja daripada gagal. Akhirnya sama di NIDIT ya sudah tanggal 30 saja, gerakan 30 September atau Gestapo itu ya. Itu akhirnya ya mereka merekrut ya. Jadi kata Letkol Untung mengajak anak buahnya Cakrabirawa itu yang polos-polos itu ya, dia dibilangi, kalau kamu membantu PKI, kalau kamu membantu ya, jadi ada aksi untuk membela PKI, mendukung PKI, nanti pangkat kamu diangkat dua kali, 2 tingkat katanya.
Tapi yang untuk simpati saja ya cukup mendukung gitu toh, tapi nggak ada reaksi, maka kamu akan dinaikkan satu pangkat katanya. Ya namanya orang awam ya, maksudnya tentara-tentara yang masih baru-baru itu ya mungkin nurut saja, ya itu akhirnya si Cakrabirawa itu mengikuti saja. Jadi pada gerakannya 30 September malam itu, ya tepatnya tanggal 1 Oktober sudah memasuki 1 Oktober, menculik para jenderal. Jadi seperti itu, menculik para jenderal. Ya ada yang lolos, ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak lolos. Tapi kebetulan Pak Nasution, ya Allah masih mengizinkan ya. Allah masih mengizinkan beliau lolos, tapi anak buahnya itu yang kena ya. Jadi Pak Pierre Tendean itu yang akhirnya menjadi korban. Beliau juga masih bujang, kasihan, katanya mau nikah tapi nggak jadi karena sudah meninggal. Dan Allah menakdirkan akhirnya ada Pak Sukitman itu ya. Pak Sukitman ketika itu ronda keliling, ternyata diangkut juga, tapi Allah berkehendak lain. Allah mengizinkan Pak Sukitman itu masih hidup. Buat apa? Buat ya buat sejarah. Jadi buat bukti nyata, bukti real bahwasanya kekejaman PKI seperti itu. Jadi ada bukti nyatanya gitu loh. Jadi enggak jari-jari tapi memang kejadian jelas. Ya. Sudah tahu di depan mata, itu Allah menakdirkan seperti itu. Jadi makanya kalau benar itu ya pasti benar. Maksudnya benar itu akan terbukti. Wakul ja'al haqqa zahaqal batil itu ya kata Al-Qur'an. Jadi kalau benar itu ya zahaqal batil, nanti yang batil itu pasti ketahuan. Jadi yang benar pasti nanti ketahuan benar. Kata-kata Jawa itu apa? Becik ketitik Allah ya ketara. Jadi api ya pasti nanti ketahuan. Ketitik pasti ketitik, li becik ya pasti ketitik. Tapi li Allah ketara, jadi jelek ya nanti pada akhirnya kebongkar. Itu akhirnya Allah mengizinkan Pak Sukitman ini masih hidup. Ya akhirnya dengan izin Allah akhirnya enggak lama ya, jadi kejadian itu tanggal 1, jadi tanggal 4 sudah ketemu jenazahnya ya. Alhamdulillah. Kalau enggak ada Pak Sukitman ya bisa lama. Tapi Allah memang menakdirkannya seperti itu, jalannya seperti itu. Akhirnya dengan izin Allah akhirnya ya terbongkar semua kebusukan daripada PKI ya, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk hikmah atau apa ya, nilai-nilai yang harus kita ketahui itu sebenarnya memang dari iri ya. Jadi iri, makanya sifat iri ini sangat bahaya. Makanya kata Rasul ya, iri dengki itu luar biasa. Jadi iri dengki itu sudah nggak pandang bulu, bahkan nyawa pun menjadi korban. Jadi makanya iri ini harus kita ya kita perangi. Jangan sampai kita iri. Iri dalam kebaikan itu boleh, tapi jangan sampai gitu. Maksudnya itu sampai menyingkirkan. Makanya ada kata-kata itu, kamu boleh terbang setinggi apapun tanpa merendahkan yang lain, kayak gitu. Jadi kita boleh terbang tinggi kayak itu ya, tapi contoh ini ada si A, ini si B, kamu kepengen tinggi ya nggak usah terus nginjak ini. Ya kepengen terbang tinggi ya terbang tinggi saja. Jadi contoh kayak golongan PKI ya, katakanlah contoh dia kepingin memantaskan diri, coro Pak Soekarno meninggal, dia kepingin mengganti, ya jadilah pribadi yang baik. Tapi namanya komunis gak percaya Tuhan ya jelek, gimana lagi.
Jadi kalau ada makhluk ya pasti ada kholik, ya pasti ada yang menciptakan. Nah, kalau nggak percaya Tuhan ya otomatis jelek gitu. Jadi ya itu ya intinya itu pelajaran yang harus kita miliki terutama anak bangsa ya. Iri ini jangan sampai mendarah mendaging di diri kita. Iri dalam kebaikan boleh. Di Quran itu fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba di situ bukan iri untuk menjatuhkan, tapi iri ya Allah saya kok nggak bisa kayak gitu. Itu loh teman saya belajarnya istiqomah, sholatnya istiqomah, ngajinya istiqomah, saya kepingin lah itu irinya itu kayak gitu. Duduk kurang ajar ini ya. Itu rankingnya apik terus ditenono kon tak jegelang. Nah, itu bukan kayak gitu irinya. Tapi irinya itu melihat dirinya saya ini kok tak lihat-lihat kok males sholat, males ngaji, males belajar. Saya iri dengan temanku itu loh, sholatnya rajin, ngajinya. Nah itu yang iri yang bagus. Bukan malah menjatuhkan. Utitenono ya iku ngajine istiqomah, delok ae sepeda tak kemposi. Delok ae kitabe tak colong. Nah, bukan kayak gitu. Itu namanya menjatuhkan. Nah, namanya menjatuhkan ya innal batila kana zahuqa tadi sing jelek ya pasti akan hancur. Jadi seperti itu ya. Jadi hikmah daripada itu semua memang berasal dari iri dan dengki, kepingin menguasai dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Ya mungkin itu teman-teman yang dalam memperingati hari PKI ini G30 SPKI itu nilai yang bisa kita ambil, kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Ya minimal kita ini jangan iri untuk menjatuhkan. Ya kita ini boleh iri untuk yang kebaikan kayak tadi. Saya iri dengan itu kok bisa baik, saya kepengen baik, ya kayak gitu irinya. Itu iri yang bagus. Kalau iri yang jelek, itu iri kepengen menjatuhkan, kepengen merusak, nah, itu yang nggak bagus. Sudah akhirul kalam. Dinas suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.